Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Nisa, ketiga. Izin menjelaskan tokoh Minangkabau dan biografinya. Di sini saya mengambil itu tokoh Kiai Haji Sirajuddin Abbas, di mana Kiai Haji Sirajuddin Abbas atau Datuk Bendaharo adalah ulama besar Indonesia yang memberikan dampak signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam. Beliau lahir di Sumatera Barat dan beliau berasal dari keluarga ulama yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mazhab Syafi'i. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Kiai Haji Sirajuddin Abbas tersebut. Awalnya, beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1905 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan beliau dari keluarga ulama yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mazhab Syafi'i. Ayahnya adalah seorang qadhi atau hakim agama di masa penjajahan Belanda. Pendidikan awal beliau, Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini, pendidikan awalnya yaitu beliau belajar membaca dan menulis Al-Quran dengan ibunya, kemudian mempelajari kitab-kitab agama dengan ayahnya, dan melanjutkan pendidikan di pesantren-pesantren di Minangkabau. Selanjutnya studi di Mekah. Beliau memperdalam ilmu agama di Mekah selama 6 tahun dari 1927 sampai 1933. Beliau itu belajar kepada ulama-ulama besar dari berbagai mazhab dan mempelajari fikih, hadis dan tafsir serta membantu jamaah haji di Indonesia. Karir dan perjuangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas atau biasa disebut dengan Datuk Bendahara ini, yang pertama yaitu beliau mengajar di berbagai madrasah di daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu beliau pernah menjabat sebagai sekretaris pada konsultan Nederland di Mekah. Yang ketiga yaitu beliau pernah menjadi wartawan di beberapa majalah harian yang terbit di Medan dan Padang, di samping menulis buku-buku pelajaran agama berbahasa Arab. Selanjutnya, beliau pernah menjadi Ketua Umum PERTI atau pemimpin Organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selanjutnya yaitu karir politik dan akhir hayatnya, di mana beliau pernah menjadi anggota DPR RIS, turut berperan dalam dunia politik Indonesia, termasuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS pada 1950-an. Selanjutnya, fokus pendidikan beliau yaitu setelah era Soekarno berakhir, pengaruh politiknya menurun dan ia lebih fokus pada pendidikan serta dakwahnya. Selanjutnya, di akhir hayatnya, Sirajuddin Abbas meninggal dunia pada 5 Agustus 1980 setelah menderita sakit, yang dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Karya-karya yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini, yang pertama yaitu Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, yang menjelaskan sejarah dan keunggulan Mazhab Syafi'i serta memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip fikih yang dianut oleh pengikut mazhab ini. Yang kedua yaitu ada I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berisi tentang paham Ahlus Sunnah dan beberapa firqah menguraikan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memperkuat argumentasi arkeologinya dengan menggunakan hadis-hadis yang ia dapatkan. Selanjutnya 40 masalah agama yang terdiri dari 4 jilid yang menjelaskan 40 macam masalah agama. Dan buku 40 masalah agama ini juga menerangkan tentang gerakan modernisasi agama Islam yang diperbarui. Selanjutnya, kontribusi dalam studi hadis. Nah, beliau Datuk Bendahara ini berkontribusi dalam studi hadis. Yang pertama dalam penggunaan hadis.
Beliau menggunakan hadis dalam argumen teologis untuk mendukung paham ahlu sunnah wal jamaahnya tadi, terutama dalam konteks kalam dan fikih. Selanjutnya, peran dalam pendidikan. Hadis ini juga berguna dan berperan dalam pendidikan beliau. Karya-karyanya diajarkan di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mempengaruhi generasi ulama selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan tradisional, di mana hadis berkontribusi terhadap pembentukan paradigma hukum yang mengedepankan pendekatan tradisional dalam memahami ajaran agama Islam. Selanjutnya, pemikiran Sirajuddin Abbas Datuk Bendaharo. Pemikirannya yang pertama dari teologi, pembelaan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan pentingnya wahyu dan hadis dalam memahami ajaran Islam. Dalam pemikiran fikihnya, pengikut mazhab Syafi'i memperkuat argumentasi hukum Islam berdasarkan sumber-sumber fikih yang diakui. Dialognya yaitu terlibat dalam diskusi mengenai pemahaman modernis, mempertahankan pandangan tradisional sambil memperbarui ide-ide baru. Kesimpulannya yaitu, Kiai Haji Sirajuddin Abbas adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia dengan kontribusi yang luas dalam teologi, fikih, dan pendidikan, dan beliau memainkan peran kunci dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'i di Indonesia. Pemikiran yang menekankan pentingnya wahyu dan hadis serta pendekatan demokratis dalam politik yang berkomitmen terhadap nilai-nilai keislaman yang modern. Sekian itu penjelasan tentang tokoh Kiai Haji Sirajuddin Abbas atau biasa disebut dengan Datuk Bendaharo. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.